Perkenalkan, nama saya Nuraida dari 11 TKIC. Di sini saya akan membahas materi tentang diagram POIP dan konsep kerja PBX dalam Softwitch. Yang pertama yaitu Voice over Internet Protocol POIP. Voice over Internet Protocol POIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara ubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Yang kedua, karakteristik VoIP. Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh, jarak langsung, sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirim melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Kedua, dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal dan berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil, diantaranya adalah dari segi biaya lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk berhubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP phone dapat dipindah address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX. Protokol standar VoIP ada dua bagian. Yang pertama, VoIP over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui di internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Yang kedua, 4 kategori protokol pada Softwitch. Yang pertama, protokol pengontrol panggilan. Yang kedua, protokol pengontrol media gateway. Yang ketiga, protokol transport, dan yang terakhir, protokol signaling gateway. Selanjutnya, konversi data suara codec. Yang pertama, konversi audio adalah bentuk konversi data yang dirancang untuk mengurangi kebutuhan bandwidth transmisi digital audio stream dan ukuran penyimpanan file audio. Dan yang kedua, kekurangan dan kelebihan konversi data audio. Kelebihan: ukuran file lebih kecil, kekurangan kualitas audio menurun. Selanjutnya, arsitektur Softwitch. Yang pertama, Softwitch dirancang untuk dapat memberikan layanan VoIP, data, dan multimedia. Dan yang kedua, arsitektur Softwitch terdiri atas 4 layar, yaitu application layer, control layer, transport layer, dan access layer. Hal ini mengacu pada arsitektur NGN. Selanjutnya yaitu arsitektur jaringan Softwitch. Yang pertama, menurut resensi ISC, arsitektur jaringan Softwitch ditinjau dari dua hal, yaitu fungsional plain dan fungsional entitas.
Dan yang kedua, fungsional plan menunjukkan pemisahan fungsional entitas secara garis besar pada jaringan voice over IP VoIP. Fungsional planet Swiss terdapat 4 bagian, yaitu transport plane, call control dan signal plane, servers dan application plane, dan magnet. Fungsional entitas merupakan entitas secara logika dalam jaringan VoIP. Fungsional entitas menggambarkan fungsi logika komponen-komponen dalam arsitektur switch. Membangun server VoIP dengan arsitektur. Yang pertama, apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol merupakan nama lain dari internet telepon. Yang kedua, internet telepon adalah hardware dan software yang memungkinkan pengguna internet untuk transmisi panggilan telepon. Yang ketiga, kualitas internet telepon ini belum sebaik kualitas telepon langsung. Yang keempat, Voice over Internet Protocol VoIP adalah teknologi yang mampu melewatkan drive suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan dalam komunikasi VoIP. Pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon. Kelima, terminal akan berkomunikasi dengan gateway melalui telepon lokal. Yang keenam, hubungan antar gateway dilakukan melalui network IP. Yang ketujuh, network IP dapat berupa network paket apapun termasuk ATM, VR, internet, atau line A1. Yang kedelapan, VoIP menawarkan transportasi sinyal yang lebih murah, fitur tambahan, dan transportasi terhadap data komputer. Kesembilan, hambatan VoIP saat ini adalah kendalanya yang dibawa telepon biasa dan soal transadasasi yang akan menyangkut masalah internet. Ke-10, Artersik merupakan suatu jenis software open source yang digunakan untuk membangun VoIP ini. Dan yang terakhir, Arterix dapat berjalan di berbagai sistem operasi, Windows, Linux, Mac, OpenSD, Privacy, dan lain-lain. Arterix memberikan wewenang kepada pembangun dan pelaksana untuk membuat solusi komunikasi yang lebih baik dan dengan gratis. Dan yang terakhir, Private Burst Access (PBX). Yang pertama, PABX atau PBX atau Private Automatic Bridge Access adalah perangkat sambung komunikasi telepon atau internet intercom yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percaman satuan sambungan telepon. Secara umum, perangkat PABX terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik seperti PTT Telekom. Dan yang kedua, PBX menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik PSTN, Public Switch Telephone Network, melalui truk, yaitu menghubungkan jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan maksimal modem dan hal lain yang menjadi perpanjang dari kemampuan PBX sistem melalui truk. Oleh karena itu, telepon dengan sistem PBX tidak hanya berfungsi untuk kegiatan telepon, namun juga dapat mengirim
fax atau modem akses internet. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.